بالإحسان أعبده حق الشاكرين وأتوكل عليه إنه يحب المتوكلين أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيد الغر المحجلين وقائد المجاهدين نبينا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله وطاعته في كل وقت وقد فاز المتقون المفلحون وقال الشيطان في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قوما سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وقد قال رسوله الامين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أيها الإخوة المسلمون أهلاكم الله ورحمة الله صلاتكم حق الله يسأل الله Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang mencipta alam semesta ini dan membuat perhitungan kepada apa yang diciptakan. Allah sebagai Tuhan yang maha kuasa yang telah membuat berbagai macam janji dan ucapan, dan Allah sebaik-baik membuat janji. Mustahil Allah ingkari janji, bahkan tak akan pernah mungkin Allah ingkari janji. Sebagaimana firman wa'dallahi la yukhlifu wa'dah walakin aktsar nas la ya'lamun. Sebagai janji Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengingkari janji, tidak akan pernah menjalani janji, akan tetapi kebanyakan manusia tidak memahami, tidak mengetahui. Saudaraku, jangan pernah melakukan janji. Orang-orang yang melakukan janji Allah, mereka adalah orang yang tidak iman. Lemah iman bahkan tidak iman. Orang-orang yang meyakinkan akan janji Allah itu adalah pasti, mereka adalah orang yang beriman, berilmu, serta berwawasan luas dalam ilmu. Ketika manusia ingkar akan janji-janji Allah, hal ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang mampu, yang sombong kepada Allah. Apa yang tidak diwujudkan dari Allah akan terjadi. Mereka tidak pernah memahami usul dari mulai kita dicipta sampai kita diwujudkan di alam semesta ini. Kita semua diliputi dengan janji-janji Allah.
dia penuh dengan janji Allah. Karena itu manusia yang beriman kepada Allah, dia yakinkan itu. Dia akan melakukan janji Allah. Maka Allah menantang kepada siapa saja dari manusia yang sombong, yang mengaku-ngaku diri paling tinggi, mengaku-ngaku diri paling benar, ditantang oleh Allah. Waman asdaqu minallahi haditha. Siapa orang yang paling benar berkata? Siapa orang yang paling jujur berkata daripada Allah dan akan kepada Allah? Akan berbalas kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nur ilahi cahaya Allah Subhanahu Wa Taala yang diserahkan sifat Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Jujur, benar. Asilku amal jujur itu adalah amal. Kebenaran itu adalah amal bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapapun manusia di muka bumi yang mengingkari akan janji Allah kufur dan dia ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, kalau kita ingin bukti nyata yang sering kita rasakan, bahkan sering kita lihat, sering kita dengar, bahkan itu kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, akan janji Allah yang dapat dibuktikan nyata, yang tidak berubah. Apa itu? Al-Maut. Allah janjikan kepada siapapun manusia, siapapun makhluk yang diberikan nafas oleh Allah pasti akan merasakan yang namanya al-maut, akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti mati. Al-maut adalah kepastian yang Allah janjikan. Ada manusia yang sepertikan akan janji Allah bernama al-maut. Hari ini kita lihat saudara kita dimati Allah, besok tetangga kita, dan kita tidak pernah tahu kapan kita dimati Allah, dan kita pasti merasakan yang namanya ini adalah janji yang dipastikan Allah untuk bisa kita lindungi dalam janji Allah itu pasti. Inna wa'adallahi haqqun. Sesudah janji Allah itu adalah pasti. Tidak akan pernah ikan dari Allah. Selalu terbukti. Sehingga Ali kepada Allah berkata 14 abad yang silam beliau telah sampaikan tentang ini. Ada umumnya manusia tertipu oleh isu. Sehingga Ali bukan bila tahu ma ra'aitul haqqa asbaha bil batil misal maut wa ma ra'aitul batil asbaha bil haqqi misal hayat. Tiada aku melihat satu perkara yang pasti menyerupai kepada perkara yang tidak pasti, yaitu kematian. Dan tidak pula aku melihat satu perkara yang tidak pasti menyerupai kepada perkara yang pasti seperti ini. Apa maksud dari bahasa kita berbeda? Bahwa al-maut adalah al-haq disebut sendiri artinya adalah pasti. Sementara kehidupan dunia disebut al-batil, sesuatu yang tidak pasti. Namun kebanyakan manusia mempertahankan, memperebutkan sesuatu yang tidak pasti yang disebut dengan kehidupan. Dia cinta dengan hidupnya, apapun dia lakukan di dunia, mengalahkan segala cara untuk menunjukkan bahwa dia puas akan dunia. Pada dunia bukan perkara yang pasti. Sampai dia lupa dengan perkara yang pasti yang disebut dengan al-maut. Mereka sibuk dengan dunia, pergi pagi pulang malam, lupa dengan Allah, lupa dengan zikrullah.
Saudara, ini yang jauh dalam berpikir kita. Ada orang-orang yang semangat oleh dunia, semangat oleh kesabaran, semangat oleh kedudukan. Yang berpikir kalau dia akan mati untuk menjemput sesuatu yang pasti sudah. Dia kumpulkan dengan berbagai macam dosa, dosa dolim, dosa ingkar, dosa dusta, dosa membual, berbagai macam dosa. Bagi dia rasakan itu biasa saja. Padahal itu perkara yang dia lakukan adalah perkara yang tidak pasti ketika dia hidup. Ketika dia mati, baru dia rasakan itu. Maka orang-orang beriman sudah cerdas berpikir, berapa lama kita hidup di dunia? Takkan pernah. Kalau kita hidup di dunia tidak pernah lama, kita hidup tidak pasti di dunia ini. Lalu kenapa begitu? Berarti belahnya kita merebut dunia dengan berbagai cara. Sementara kita melupakan kematian kita. Kita melupakan percaya pasti. Ini menjadi teroris dalam kehidupan. Pasti berpikir kita akan dimatikan Allah kapan saja, di mana saja. Namun kita tidak pernah tahu di mana kita akan mati. Apa yang sudah kita persiapkan untuk bekal kepada kita. Ini penting. Yang perlu kita pertanyakan pada diri kita, apa yang sudah kita persiapkan untuk menjemput sesuatu perkara yang pasti. Ini yang kita tulis, yang kita pikirkan. Jangan kita terlena dengan kehidupan dunia. Dunia ini semua sangat tipuan. Dunia batal betul. Dunia merupakan kesenangan yang itu seberapa pun tahun, seberapa pun rumahmu, seindah apapun mobilmu, secantik apapun istrimu, dia adalah menipu kalian yang tidak kalian bawa di saat kalian mati. Kecuali apa yang telah kau buatkan di dalam Allah. Jawaban yang telah kau tegakkan untuk tunduk pada Allah, aku bertubuhkan. Seluruh hartamu tidak akan pernah kau bawa sudah. Yang selama ini terbangga-bangga dengan harta yang dijual, mobilmu yang indah, rumahmu yang mewah, kau bawa itu semua. Kau mati tidak kau bawa rumah itu. Itu dunia yang menipu kita. Kalau dunia disebutkan al-ghurur, bukan pada al-ghurur, pasti semua yang kita miliki dunia ini akan milik kita. Rumah akan kita tempatkan itu di dalam kubur. Mobil mewah akan kita kendalikan di dalam kubur. Harta yang melimpah yang banyak miliaran kita akan kantongi dalam kubur. Lalu kita bisa berbelanja di sana. Kalau itu disebut pasti. Kalau dunia itu adalah pasti, dunia adalah pasti. Kesenangan yang menipu saja. Bahkan boleh jadi harta yang begitu banyak tidak tumpuk sudah bisa tidak mati dengan seketika. Jadi kalau kita waris anak kita dan istri, anak-anak yang saling bunuh atas saudara karena itu waris ayahnya, di mana ayahnya lupa untuk mendidik agama daripada anak-anak. Yang ada serahkan pada dunia, pada akhirnya itu kepada saudara sendiri. Saudara ini tidak pernah melihat satu perkara yang pasti melukai perkara yang jelas seperti kematian. Orang menganggap seolah kematian itu tidak. Kematian itu tidak dimatikan. Sampai dia sembuh dengan berkosmalan perkara-perkara yang tidak pasti. Ini menjadi urutan berpikir bagi kita. Kalau kita orang-orang yang beriman, yakin janji Allah pasti. Bukan hanya kematian, untuk sebelum datang kematian kepada kita, Allah janjikan berbagai macam hal. Saya yakin saudara semua yang hadir, kita menginginkan masuk dalam surga. Ya, Allah janjikan. Allah akan masukkan kita, orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah, ke dalam surga yang luas seluas langit dan bumi. Itu janjikan oleh Allah. Dengan
Allah akan berbukti kepada kalian wasari'un ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegas kalian menuju kepada Allah untuk segera bertobat kalian kepada Allah. Ini sebagai cara di mana Allah akan tempatkan kita ke dalam surga yang luas dan seluas lautan. Itu semua dibutuhkan dari orang takwa. Dan orang takwa ini adalah orang yang berbaru untuk berguru yang namanya Taurat, mengguru ampunan surga. Terus tidak lupa kalau orang tidak jadi Allah. Apalagi Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh tentang pahala yang berlimpah, kesempurnaan balasan pahala dari Allah, dan itu pasti sebagian orang beriman dan beramal saleh tidak pernah pulang kepada Allah karena Allah tidak suka dengan kebaikan. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat فَلْيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Adapun orang-orang beriman dan beramal saleh, maka Allah janjikan akan dipenuhi, disempurnakan balasan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai mereka tidak pulang ke Allah. Iman, amal saleh tidak boleh. Wallahu la yuhibbu dzalimin. Dan Allah tidak suka dengan orang-orang zalim. Ini terjadi. Sempurna pahala itu. Kalau kita beriman beramal saleh tidak berbuat. Apalagi kalau gantikan rezeki yang berlimpah, jalan keluar dari berbagai kesulitan dengan sebab kita bertakwa kepada Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Ini tidak ya. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari berbagai kesulitan hidupnya. Dan diberikan arah, diberikan rezeki yang arah yang tidak sah-sah. Ini janji dan pasti sudah. Sehingga tidak ada lagi kata tidak beriman apabila Allah melakukan hal seperti itu pada orang beriman dan beriman. Lakukan saja, buktikan saja. Asal kalian beriman, bertakwa, apa yang tidak pasti dari Allah pasti. Orang beriman tidak takut susah. Orang beriman dan bertakwa tidak takut dimiskinkan oleh Allah, karena Allah mencarikan rezeki orang-orang beriman dan bertakwa. Hanya orang-orang yang bertakwa saja, orang-orang yang tidak beriman dan bertakwa saja, tidak beriman, tidak bertakwa, yang takut diri itu, sehingga mereka menghalalkan segala cara mau mengambil atau yang haram untuk keperluan dunia mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak beriman, orang beriman dengan takut kepada Allah. Tidak lebih makan dan hidup kecuali makan dan minum yang halal, rezeki yang halal. Ini kita menjadikan. Allah menjanjikan kepada kita. Allah selalu ingat hamba di mana saja, kapan saja Allah tidak akan